Petualangan ajaib Rafa dan Mika di Hutan Pelangi. Pada suatu pagi yang cerah di desa Sukaria, dua bersaudara bernama Rafa dan Mika sedang duduk di halaman rumah. Rafa, si kakak yang cerdas dan penyayang, sedang membaca buku tentang hewan-hewan hutan. Sementara Mika, adik laki-lakinya yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, memandangi langit biru sambil berkata, "Kak, hari ini bagus sekali buat jalan-jalan." Rafa menutup bukunya dan tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi menjelajahi hutan pelangi? Hutan pelangi? Wah, itu yang katanya banyak hewan lucu ya? Tanya Mika dengan mata berbinar. Iya, tapi kita harus hati-hati dan tetap bersama, kata Rafa sambil mempersiapkan tas kecil berisi bekal roti, air minum, senter, dan buku catatan kecil. Setelah berpamitan kepada ibu, mereka berjalan kaki menuju gerbang hutan. Udara di sana sejuk dan pohon-pohon menjulang tinggi seolah menyambut mereka. Dari celah dedaunan, cahaya matahari membentuk warna-warni yang membuat hutan itu tampak seperti pelangi. Begitu melangkah masuk, mereka langsung disambut oleh kicauan burung yang merdu. Seekor burung kakatua merah terbang rendah dan hinggap di dahan pohon dekat mereka. Burung itu mengangguk-angguk seperti menyambut tamu. "Halo, burung cantik," sapa Rafa sambil melambaikan tangan. Burung itu menirukan suara Rafa dengan lucu, membuat keduanya tertawa. Tak lama kemudian, mereka menyusuri aliran sungai kecil yang mengalir jernih. Di tepi sungai, mereka melihat sekelompok rusa sedang minum. "Jangan berisik," bisik Mika. Tapi seekor anak rusa malah mendekat ke arah Rafa. Rafa membuka tasnya dan mengeluarkan potongan apel. Anak rusa itu menjilat tangannya dan mulai mengunyah apel itu dengan senang. "Dia suka, Kak. Lihat!" seru Rafa riang. Setelah bermain sebentar, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah padang rumput yang luas. Di sana, mereka menemukan kawanan kelinci yang berlarian dan melompat-lompat. Rafa langsung mengejar salah satu kelinci, tapi kelinci itu sangat lincah. Tiba-tiba seekor kelinci putih kecil melompat ke pangkuan Mika. "Mungkin dia tahu kita datang membawa damai," kata Mika sambil mengelus bulunya yang halus. Tiba-tiba, terdengar suara seperti terompet dari kejauhan. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan seekor gajah besar sedang bermain air di danau kecil bersama anaknya. Gajah itu mengangkat belalainya dan menyemburkan air ke udara. "Wah, dia main air, Kak," seru Rafa. Anak gajah menghampiri mereka dan menyentuh Rafa dengan belalainya yang lembut. Rafa tertawa geli. Mereka pun ikut bermain air bersama gajah kecil itu, melupakan waktu sejenak dalam keceriaan. Setelah tubuh mereka mulai kering karena sinar matahari, mereka beristirahat di bawah pohon rindang. Seekor burung hantu putih hinggap di cabang pohon dan menatap mereka dengan mata bulatnya. "Aneh, biasanya burung hantu aktif malam hari," kata Mika. Tapi di sini semuanya ajaib," jawab Rafa sambil menirukan suara hu-di-hu dan membuat burung hantu itu mengangguk. Tak lama kemudian, seekor monyet kecil turun dari pohon membawa buah berwarna ungu cerah. Ia meletakkannya di dekat mereka, lalu duduk sambil menatap. "Seperti ingin berbagi," ujar Mika. Mereka pun mencicipi buah itu. Rasanya manis dan segar. Monyet itu lalu menggelantung di lengan Rafa dan menggelitiknya. "Hahaha, kamu lucu sekali," kata Rafa. Perjalanan berlanjut ke bagian hutan yang lebih dalam. Di sana, mereka menemukan pohon-pohon besar dengan akar yang membentuk seperti pintu-pintu alam. Saat mereka melewatinya, ribuan kupu-kupu berwarna-warni muncul dan beterbangan mengelilingi mereka. Mika mengulurkan tangannya, dan seekor kupu-kupu biru hinggap di telapak tangannya. "Cantik sekali, rasanya seperti berada di negeri dongeng," bisiknya. Langit mulai berubah menjadi jingga. Waktu cepat berlalu. Mereka sadar sudah terlalu sore. "Kak, kita harus pulang," kata Rafa sedikit cemas. Namun saat berbalik, seekor rubah kecil bermata tajam muncul dari semak-semak dan menatap mereka. Rubah itu lalu berjalan pelan sambil sesekali menoleh. "Aku rasa dia mau menunjukkan jalan keluar," kata Mika. Mereka mengikuti rubah itu yang berlari lincah, namun tidak terlalu cepat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka kembali ke padang rumput, tempat mereka bertemu kelinci-kelinci tadi. Rubah itu berhenti sejenak, menatap mereka, lalu berlari masuk kembali ke hutan.
Terima kasih, rubah kecil, ucap Mika sambil melambaikan tangan. Sampai di rumah, ibu langsung memeluk mereka. Kalian dari mana saja? Sudah sore. Kami pergi ke hutan pelangi, Bu. Kami bermain dengan rusa, kelinci, gajah, burung, bahkan monyet dan rubah. Cerita Rafa semangat. Ibu tersenyum sambil mengelus kepala mereka. Kalian benar-benar petualang cilik. Malam itu, sebelum tidur, Mika mencatat semua pengalaman hari ini di buku catatannya. Sementara Rafa menggambar gajah kecil dan kelinci lucu di bukunya. Sejak hari itu, Rafa dan Mika dikenal sebagai duo petualang cilik yang penuh semangat dan cinta terhadap alam. Mereka sering mengajak teman-teman lain untuk mencintai dan menjaga hewan-hewan, serta berjanji suatu hari akan kembali ke hutan pelangi untuk petualangan yang lebih seru.